Salam saudaraku, bertemu kembali dengan channel Jalan Kehidupan. Saya rindu menyapa Anda semua dan mari bersama-sama kita nikmati saat teduh di dalam Tuhan. Mari kita merenungkan firman-Nya dan sebelum kita menikmati berkat-berkat-Nya, mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu firman-Mu boleh menuntun kami dan menolong kami supaya kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dan biarlah melaluinya kami boleh bertumbuh dalam pengenalan kami akan kuasa salib Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20. Saya ulangi, Efesus pasal yang kelima ayat 20 berkata, "Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita." Haleluya. Saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara tentang mengucap syukur. Kata ini memang sangat mudah untuk dikatakan, terlebih apabila kita ada dalam keadaan baik-baik saja. Semuanya oke, semuanya baik, semuanya ada dalam damai sejahtera. Dan saya kira akan sangat mudah mengucap syukur atas situasi demikian. Namun sebaliknya saudara-saudara, ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam beban-beban yang berat, ketika kita ada dalam sakit penyakit, dan berbagai-bagai pergumulan, tidaklah mudah mengucap syukur. Bahkan saya berani katakan sangat-sangat sulit bersyukur atas situasi demikian. Namun hal itu tidak berlaku bagi Rasul Paulus. Ketika ia berkata mengucap syukurlah kepada Allah senantiasa, itu berarti dia sudah mengalami dan bagaimana dia mengucap syukur dalam segala keadaan, termasuk di dalamnya dalam situasi-situasi yang sulit yang dia pernah alami. Saudara-saudara, dalam catatan sejarah Perjanjian Baru, siapa yang tidak kenal Rasul Paulus? Sosok yang satu ini memang sungguh luar biasa dalam pelayanannya, mengalami berbagai-bagai penderitaan dan siksaan karena Injil yang ia beritakan. Atas hal itu ia pernah berkata, "Aku lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali ada dalam bahaya maut. 5 kali ia disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali ia didera, 1 kali ia dilempari dengan batu. 3 kali ia mengalami karam kapal. Sehari semalam terkatung-katung di tengah lautan. Ia sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Demikian juga bahaya dari pihak orang-orang Yahudi yang menghendaki kematiannya. Ia bahkan mengatakan bahwa bahaya itu senantiasa ada dalam hidupnya. Ia menerima bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahkan bahaya-bahaya dari orang-orang Kristen palsu yang mengaku sebagai saudara tetapi sesungguhnya mereka adalah musuh dalam selimut yang sewaktu-waktu dapat mengancam nyawa daripada Paulus. Pada bagian lain ia juga berkata, ia banyak berjerih lelah dan bekerja berat sedemikian rupa. Ia berkata, kerap kali aku tidak tidur, lapar, dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kerap kali aku kedinginan dan bahkan tanpa pakaian. Hal itu dicatat di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bagaimana dia bisa berkata mengucap syukurlah dalam segala hal, sementara kondisi dan keadaan dia sedemikian rupa? Saudaraku, ini adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang lahir dari seorang yang mengalami kelepasan dan pembebasan daripada Tuhan. Ia tidak lagi terikat dengan hal-hal duniawi. Ungkapan ini saudara-saudara lahir dari seorang yang tahu tujuan hidupnya, lahir dari seorang yang sudah mengalami kelepasan dari hal-hal yang bersifat kedagingan, keegoisan, menyenangkan diri sendiri, dan lain sebagainya. Sekalipun sebagai manusia, Paulus tentu ingin hidup normal seperti layaknya manusia lain.
tetapi ia memilih dan memutuskan untuk hidup berkenan di hadapan Allah, untuk hidup freak di hadapan Allah, militan di hadapan Allah. Dia tidak mau kompromi dengan hal-hal yang bersifat duniawi sedikit pun, yang sewaktu-waktu bisa menyeret dia jauh dari hadapan Allah. Kelihatannya mungkin sepele, kelihatannya mungkin cuma sedikit, tetapi tahukah saudara bahwa kapal atau pesawat itu biasanya bisa berputar arah atau tidak sampai kepada tujuan dimulai dari apa? Dari titik koordinat yang bergeser sedikit demi sedikit. Mungkin tidak sampai 1 derajat. Tetapi saudara, kalau itu terus-menerus dilakukan, maka makin lama akan makin besar, makin besar, makin besar. Dan tidak heran, pesawat bisa kehilangan arah hanya karena titik koordinatnya mengalami perubahan. Pun demikian dalam hidup kita, saudara-saudara. Hal-hal yang salah, hal-hal yang keliru, atau dosa-dosa yang kita selalu katakan sebagai dosa kecil, tidak apa-apa, itu kan cuma kecil saja. Toh tidak merugikan orang lain, toh tidak membuat masalah besar. Nggak masalah saya kira. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa di hadapan Allah tidak ada dosa kecil atau dosa besar. Semua dosa tetaplah dosa. Artinya ketika kita mulai kompromi dengan nilai-nilai duniawi sekecil apapun, sebenarnya kita sedang memulai untuk membelokkan tujuan kita kepada Allah dan bergeser kepada dunia ini, yang ujungnya kita bisa dapat membelakangi Allah sama sekali. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, dalam hidup ini mari kita belajar untuk senantiasa bersyukur. Bersyukur untuk apa, saudara-saudara? Bersyukur pertama-tama karena Allah di dalam Yesus Kristus telah menyelamatkan saudara dan saya. Untuk itu saudara, kita harus bersyukur karena kita tidak akan sanggup pernah menyelamatkan diri kita sendiri. Dengan amal perbuatan, dengan kebajikan, dengan agama dan lain sebagainya, tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena pada dasarnya kita adalah manusia berdosa dan Allah adalah kudus. Dan karena Allah mengasihi saudara dan saya, maka Dia menyelamatkan saudara. Dia menebus dosa-dosa saudara supaya apa? Supaya saudara dapat kembali bersekutu dengan Allah. Yang kedua, kita tentu bersyukur karena apa? Karena Ia berjanji untuk menyertai kita sampai pada akhir kesudahan zaman. Itu berarti setiap hari Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Entahlah hidup ini melewati lembah-lembah air mata, lembah-lembah pergumulan. Entahlah hidup ini kita naik ke atas gunung-gunung dan bukit-bukit, atau kita terbang makin tinggi dan makin tinggi. Saudara-saudara, di segala tempat itu Allah ada. Namun sayangnya kita seringkali menganggap sepi kehadiran Allah, sehingga kita sering melupakannya dan tidak peduli akan kehadirannya. Itulah sebabnya mengapa kita sering bersungut-sungut, saudara-saudara. Kita sering marah-marah, kita sering frustrasi, kita sering panik, kita sering takut dan lain sebagainya. Saudara-saudara, semua itu sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada Allah, ketidakyakinan kita bahwa Allah ada, Allah hadir bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, dalam segala hal itu kita harus yakin bahwa Allah ada bersama dengan kita. Dan untuk itu, mari saya mengajak kita untuk bersyukur di hadapan Allah, sebab penyertaannya sempurna. Dan dalam segala perkara kita hadapi dan kita jalani, ingat Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu tetaplah semangat, naikkan ucapan syukurmu kepada Allah, dan jalanilah hidup ini dengan semangat, dengan berpengharapan, dan tetaplah menjadi pemenang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan pujian dan syukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa, untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup ini, terutama untuk keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Karena itu kami membawa ucapan syukur kami, pengagungan kami kepada-Mu, karena Engkau telah menyatakan hal-hal luar biasa dalam hidup kami. Biarlah kami senantiasa mengucap syukur, dan biarlah hati kami dilimpahi dengan damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur